Nah, kita kerjain. Pertama, untuk 23 pada dasarnya adalah ini mudah ya. Jadi sponsor defined benefit for 100 employees. Jadi dia ada pegawai-pegawainya yang sudah bekerja beberapa tahun dan berhak untuk diikutkan untuk program defined benefit plan ya. Seperti itu. Nah, ingat kata-katanya ini, defined benefit ya. Nah, pada 1 Januari si aktuarisnya, jadi konsekuensi dari adanya PSAK 24, kita harus menyewa aktuaris ya, aktuari. Untuk apa? Untuk ngitungin si ya pensiun plan, defined benefit obligations ya, plus juga nanti berapa contributions yang harus kita berikan, plus juga nanti berapa defined benefit yang nanti akan si pegawai kita dapatkan ketika pensiun, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tugasnya aktuaris. Sehingga apa? High cost PSAK 24 ini. Kenapa? Nyewa aktuaris tidak murah, mahal, men. Gitu. Nah, oke, sekarang ke sini. Pada dasarnya, the average remaining service period for participating employees adalah 10 tahun. Nah, ini sisa usia dia ya, sisa usia dia. Nah, maksudnya usia pensiun itu 56 ya. Berarti remaining service periodnya adalah 10 tahun, berarti usia saat ini mereka adalah 46 tahun ya. Nah, di usia 46, 10 tahun kemudian dia akan pensiun, gitu maksudnya. All employees are expected to receive benefit under the plan. Nah, dan mereka akan menerima ini ya, manfaat atau uang pensiun atau pesangon dan sebagainya. Pada 31 Desember, sang aktuaris menghitung bahwasanya present value dari future benefits yang earned for employee service rendered in the current year. Jadi pada dasarnya current service cost-nya adalah 52.000 ya. Nah, DBO-nya adalah 490.000 ya. Ini 1 Januari nih. Per 31 ternyata DBO-nya 490. Nah, ini adalah konsep soal dasar dari KSO yang menginspirasi kami para dosen untuk mendesain soal-soal UAS ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa nanti kita lihat di latihan 1914 itu diketahui defined benefit obligation-nya, karena memang soalnya ya kita terinspirasi dari soal-soal KSO sebetulnya ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat ya bahwa mana tadi teh? Oh ini. Fair value di pensiun asetnya adalah 276 ya. Kemudian accumulated benefit obligations adalah 365. Ya, ini accumulated ya. Kalau yang divine-nya 490, accumulated-nya adalah 365 ya. Interest rate-nya adalah 10%, actual return-nya 11.000 ya. Nah, ini contribution to the pension plan adalah 65.000. Tidak ada benefit yang dibayarkan ya. Oke, yang pertama determine the component of pension expense ya. Kita harus hitung berapa pension expense ya. Kamu nggak perlu bikin worksheet-nya. Kemudian yang B, jurnal entry-nya gimana. Yang C, naik turun gain atau loss yang terpengaruh dari transaksi di atas, apakah ada OCI dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita laporan keuangannya seperti apa. Nah, pada dasarnya untuk menjawab ini semua ya kuncinya cuma satu ya, bikin worksheet, udah gitu doang. Ini cuma kita bikin worksheet tok gitu ya. Nah, terus gimana Pak cara bikin worksheet-nya gitu. Ya sudah deh, tinggal dibikin saja worksheet-nya. Iya. Aduh, ini masih belum keisi nih ya. Ntar kita isi deh ya. Nah, saya biasanya bikin berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini di sini dikali 2 ya, berarti 15 kolom ya. HIJKLMNO ya kan? Oh, sampai 15 berarti itu. Nah, di sini saya kasih kayak gini nih. Nah, ini yang tim dosen biasanya template kami ya. Jadi di sini ada keterangan untuk menaruh debit atau kreditnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar enak gitu. Biar nggak kecelek. Nah, ya udah saya tulisin dulu informasinya 10% actual return-nya, kemudian future value dari si DBO-nya ya. Ini apa? Present value dari DBO per 31 Desember ya. 90.
Nah, pertama ada kecohan di sini karena yang diakui oleh IASB atau PSAK itu hanya yang DBO aja, berarti yang ini tidak perlu kita bukukan ya. Dan juga informasi yang accumulated benefit obligations-nya yang dihitungin oleh si aktuaris, kita dapat info 365, ini juga tidak kita masukkan. Yang kita masukkan hanya yang mana? Yang defined benefit saja ya. Seperti itu. Karena memang standarnya mengatakan demikian ya. Nah, terus akhirnya gimana? Ya udah, kita bikin aja beginning balance-nya ya. Setelah dibikin tabelnya, kita masukkan beginning balance-nya. Kalau saya naruhnya dulu pertama adalah yang ya plan asetnya ya. Plan asetnya saya taruh 200.000. Kemudian barulah saya masukkan DBO-nya 380. Nah, plan aset saya kasih kode kredit debit ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, barulah selisihnya itu masuk ke pensiun aset atau pensiun liability ya. Nah, jadi kalau yang ini saya tinggal sum aja. Sum ini dan ini. Udah deh, minus 180. Nah, sehingga ada saldo saldo lebih di kredit ya. Kalau saldo lebih di kredit maka dia menjadi pensiun liability. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, nah sekarang jadi ini bukan karena DBO sama pension aset ini adalah, jadi ini semuanya adalah T-account ya. T-account interest expense, pension expense, cash, dan sebagainya. Nah, khusus yang ini adalah untuk kita nanti masukkan ke dalam jurnal, ke dalam Softpi. Tapi yang dimasukkan bukan kedua ini. Yang kita masukkan adalah netnya, yaitu pension aset atau liability yang kita masukkan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kepentingan ini bukan untuk menjurnal. Nah, sehingga logiknya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau nanti selisihnya ternyata minus 80.000, ditaruhnya tetap di kredit karena ini saldo kredit gitu ya. Artinya apa? Ini menunjukkan liability. Beda kalau perspektifnya jurnal. Kalau ini kan yang sebelah kiri ini, makanya di sini sering kali kita ini kan ini adalah memo record ya. Ini adalah memo record. Untuk menandakan apa? Untuk menandakan bahwa logiknya yang kita pakai sedikit berbeda dibandingkan yang sebelah kiri sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya kasih, nah inilah ya. Nah, kalau yang ini adalah konsep untuk apa? Untuk jurnal. Artinya ketika ada saldo lebih di kredit, berarti nanti kita jurnalnya didebetkan biar balance gitu loh maksudnya. Nah, jadi seperti itu ya. Harus agak sedikit berbeda logiknya ya. Oke, nah sekarang ya. Ya udah, kalau untuk mengetahui saldo awal udah dapat, tidak ada pas service cost, berarti aman. Langsung kita masukkan aja current service cost-nya 52 ya, ini CSC. Nah, saya masukkan 52 pension di debit, kreditnya adalah di DBO. Nah, ini saya sama denganin yang sebelah, tapi saya kasih notasi minus ya. Kemudian apa lagi ya? kemudian. Nah, kita hitung setelah itu adalah interest expense-nya. Interest expense itu adalah 10% dikali dengan apa? Dikali dengan si DBO-nya. Ya. Seperti itu. Nah, karena DBO-nya dia minus, nah kalau langsung saya kalikan aja nanti akan minus juga, makanya saya kasih di sini ya minus juga. Nah, makanya di sini konsepnya adalah perlunya debit kredit ini untuk mengontrol. Mengontrol apa? Bahwa ini saldo debit, berarti harus positif notasinya gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kalian tarik doang, cuma dikaliin, hasilnya pasti kayak gini. Oh, kok beda, Pak? Nah, kontrolnya ada di sebelah kanan ya. Oh, saldo debit. Oh, berarti ini salah notasinya, tinggal kita benerin. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini ada fungsinya ya untuk mengontrol. Nah, barulah pasangannya adalah di DBO ya, seperti itu. Nah, DBO ini menambah berarti ya, menambah saldo DBO. Nah, ini artinya apa? Ini artinya pada dasarnya ini semua adalah amortisasi atas DBO-nya ya. Mencatat current service cost, mencatat interest expense itu adalah amortisasi untuk menambah DBO-nya ya. Nilainya jadi bertambah terus ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena interest expense-nya disatukan dengan interest revenue, maka nah ini ya, interest revenue gimana? 10% dikali plan asetnya. Ya. Dan di sini langsung saya buru-buru kredit dulu ya. Kenapa? Karena revenue kan ditaruh di kredit. Nah, kalau ini saya kalikan, ini pasti positif gitu ya. Karena plan asetnya kan positif tuh ya.
Nah, kalau kayak gini salah nih ya. Jadinya nanti bukan salah sih. Khawatirnya kamu nanti kalau di bawahnya sum, nah udah pasti jumlahnya salah. Kalau kita disumkan ya. Nah, makanya untuk mengontrol, oh ini kredit nih, oh, saya kasih minus di sininya. Gitu maksudnya ya. Nah, kayak gitu. Kemudian apalagi? Kemudian ya udah, berarti kan debitnya adalah pensiun aset. Nah, pensiun asetnya berarti harus positif hasil akhirnya ya. Saldo debit muncul di debit. Ketika plan aset muncul, maka dia harus muncul di debit. Nah, itu sampai situ udah ya. Contributions-nya mana? Contributions-nya adalah yang mana tadi? 65.000 ya, kita masukin. Nah, contribution ya, masukin di debit dulu plan asetnya, menambah plan aset ya, baru ke kredit di cash ya, cash-nya berkurang ya. Nah, seperti itu. Baru yang ini tidak ada benefit yang dibayarkan, berarti langsung aja. Nah, aset loss. Nah, kita bandingkan antara apa? Antara si actual return 11.000 dibandingkan dengan si interest revenue-nya. Ya. Kalau interest revenue-nya lebih besar, maka dia terjadi loss ya. Ini 20.000, aktualnya 11.000, berarti ada loss ya. Loss-nya berapa? 9.000. Nah, kalau loss di debit, OCI, gain atau loss ya. Seperti ini. Nah, setelah pasangannya adalah apa? Mengurangi si plan asetnya. Ini plan aset atau pensiun aset. Plan aset deh, karena agak berbeda. Nah, di kreditnya adalah plan aset. Nah, ini kredit ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah liability loss sebagai dampak adanya measurement ini ya. Tuh, yang dipakai yang mana Pak? Yang dipakai yang 490 karena yang akumulator tidak usah kita perhitung. Ini yang kita pakai. Ya. Nah, udah gitu gimana? Ya udah gitu ya udah deh tinggal masukin 490-nya kita taruh di saldo akhir ya. Nah, sini ya. Nah, kemudian ada informasi lagi Pak. Informasinya apa? Bahwa di sini saldo akhir pensiun aset adalah 276. Nah, kita taruh juga di sini 276 ya. Jangan sampai kita jumlahkan berbeda. Nah, kalau berbeda berarti salah. Ya nggak apa-apa lah, ini nanti kita kosongin dulu kalau saya. Ini saya kosongin dulu. Langsung saya taruh dulu 490-nya di sini ya, sama dengan B4. Tuh gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah langsung aja liability loss. Nah, kita jumlahin dulu gitu ya. Kita jumlahin dulu. Cuman di sini kita sebelum masuk ke liability loss, kita cek dulu ya. Hold dulu di sini ya. Kalian berhenti dulu di sini ya, berhenti dulu di sini. Nah, cek kembali ya. Di sini biasanya saya selalu berhenti dulu. Nah, ini saya berhenti dulu. Saya mau ngecek kembali notasinya ya. Dari awal. Debit, oh positif. Kredit, oh benar, negatif. Kredit lagi negatif. Ini kredit, negatif gitu ya. Debit udah benar, positif. Ini kredit negatif ya. Kemudian saya lihat lagi debit, oh oke benar. Kemudian yang ini kredit berarti minus, benar juga. Ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Nah kalau itu udah benar, baru saya masuk ke liability loss ya. Ya memang ada tekniknya. Ini cuma ketelitian doang lah. Nah, liability loss kita harus jumlahkan dulu saldo DBO sebelumnya. Kita jumlahkan dulu yang ini ya. Nah, 470 ya. Berarti kalian lihat nih ya, ini kalian lihat nih 470 ke 490. Berarti naik ya. Kalau naik maka dia adalah liability loss ya, seperti itu. Kalau liability loss berarti OCI-nya berapa ya? Tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung aja. Nah, ini semua atau apa namanya? Ini koma ya. Nah, 20.000. Nah, itulah loss-nya ya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah DBO ya, menambah DBO. Nah, ini sama dengan minus ini karena notasinya kredit ya, kredit. Nah, kayak gitu ya. Udah nih kayak gini dapat nih. Nah, tinggal diapain? Tinggal dijumlahin ya. Dijumlahin. Nah, ini sama dengan sum ya. Atasnya sama enggak? Sorry. Ya, jadi kebalik. Ini udah benar ya, sama dengan minus 490. Di kolom yang berbeda harusnya. Kemudian ininya juga salah satu harus minus. Nah, ini yang minus, biar hasilnya positif. Ya. Ya udah kita jumlahin aja gitu. Ini juga harus
balik positifnya ini. Nah, gini ya. Nah, dari sini kita harus jumlahkan nih, bener gak checksumnya? Kita jumlahin ya, udah pasti bener lah ya. Ini tambah ini, pas 90 ya. Kalau udah sama udah aman gitu ya. Oke, berarti ini udah aman nih. Nah, udah tinggal kita jumlahin ke bawah ya. Jurnalnya ini yang kita jumlahin, ini jumlahin, sampingnya juga kita jumlahin ya. Tuh, kita jumlahin, yang ini juga kita jumlahin. Kemudian OC-nya kita jumlahin ya. Nah, yang ini yang ini harus hati-hati ya. Maksudnya adalah jumlah ini semua harus nol ya, harus nol ya. Makanya ini perspektifnya berbeda, ini perspektif jurnal, berarti jumlah semuanya harus nol ya. Kita hitung dulu tuh berapa ininya. Sama dengan sum ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Sama dengan positif ya. Kalau dia positif berarti kita taruh di kredit. Nah, seperti itu ya. Maka kita taruh di kredit, ini menjadi apa? Ini menjadi minus ya. Nah, karena ingat notasi penting ya. Notasi penting. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, ini akan nol ya. Akan sama dengan sum. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah yang ini harus sama dengan nol. Tuh, kalau udah nol udah balance, berarti kita jumlahnya udah benar ya. Nah, jadi sekali lagi berbeda antara perspektif jurnal yang bawah ya dengan perspektif saldo yang di sini. Nah, yang di atas sama yang di sini, saldo awal sama saldo akhir. Nah, kalau perspektifnya saldo, maka ya udah selisihnya itu misalkan lebihnya di kredit, nah menjadi saldo kredit dan dia diakui sebagai pension liability. Kalau lebihnya ternyata positif, berarti saldo debit, maka dia menjadi pension aset, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi agak dibedain ya. Ini kalau gitu saya merah-merahin dulu deh biar kalian nanti tidak bingung ya. Nah, ini biru-biruin deh ya seperti itu. Jadi ini perspektifnya berbeda. Nah, sekarang kita akan lakukan penghitungan ulang ya. Ini jumlahnya ke bawah 490 udah pasti ya. Nah, yang ini ya mudah-mudahan 276 ya. Kalau belum 276 berarti ada yang salah atau weh benar ya. 276 kita lihat 276-nya ya kan 276. Nah, kita notasikan ini kredit dan ini debit ya, debit. Nah, maka kita harus hitung ya pada dasarnya selisihnya apa nih selisihnya ya? Sama dengan sum ini dan ini. Oh, selisihnya adalah 214. Nah, ini adalah di kredit berarti ini menunjukkan pension liability ya. Nah, ini harus sama juga nih yang atas ya. 180 tambah 34 harus sama dengan 214. Nah, coba kita lihat nih, sum ya, mudah-mudahan sama ya. Sama sih. 214 ya. Nah, kayak gitu. Jadi, ini cek sumnya ya. Inilah yang harus kita perhatikan. Oke? Ya, seperti itu. Oke, nah dari situ kita jurnal aja. Yang tengahnya ini kita jurnal ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah ya sudah, tinggal di jurnal saja. Tinggal di jurnal saja. Nah, ini juga tinggal sum apa namanya? Ini dikurang dengan 0 ya, harus 0 ya. Jurnalnya adalah langsung nih yang di debit yang mana? Oh, ini kan debit ya, DR, CR, ya. Berarti yang di debit adalah interest expense ya. Interest expense sama dengan atas saja. Nah, kemudian ada yang di debit lagi pension expense ya, pension expense ya. Nah, ini sama dengan yang atas. Kemudian yang ini sama dengan yang ini. Nah, barulah kita lihat lagi yang mana yang di debit nih ya. OC-nya karena dia loss ya, OC. Berarti loss ya. Gain or loss. Ya OC aja deh. Other comprehensive income. Ini yang loss ya. Sama dengan 29 ya. Baru kita masukkan cash-nya ya yang di kreditnya, cash ya. Ini kita masukkan di kredit sama dengan berapa? Sama dengan yang ininya nih, mana ya? Minus 65. Baru kita masukkan yang terakhir adalah si pensiun aset, pensiun liability-nya ya. Nah, seperti ini. 1, 2. Oke. Hop.
sama dengan yang minus 34.000. Udah deh. Nah, mau hitung ulang juga boleh ya. Sum ini ditambah dengan dikurang dengan sum yang ini. 0, yes, sudah balance ya. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja ke bawah. Pension expense-nya berapa? Pension expense 52, OCI-nya 29 ya. Ini masuk ke Soci. Kos Soci Yulji, maksudnya ini Soci apa? Soci si Golschak ya. Soci si Golschak. Golschak. Tahun 2019 ya. Pension expense, kemudian ini Sophie si Golschak juga tahun 2019. Nah, ya long term liability asetnya pension liability ya, pension liability-nya sama dengan yang mana ya? Oh, yang ini ya, 214. Nih, ini yang kita ambil. Saldo akhirnya ya. 214. Equity-nya, nah di equity-nya ada AOCI ya. AOCI ditutup pada equity ya. Ke AOCI yang sama dengan atas saja. Nah, gini ya. Udah deh beres ya. Nah, ini semua adalah template yang harus kalian buat ya. Template yang harus kalian buat sehingga apa? Sehingga nanti udah nggak perlu basa-basi lagi, langsung bisa ngerjain dengan cepat gitu ya. Oke. Itu aja.